Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki bulan Ramadan dan kita sudah sampai pada hari yang ketiga. Di hari ini tentu hati kita sudah mulai merasakan getaran Ramadan. Salah satu bentuk getaran positif di Ramadan adalah perasaan kasih cinta kita yang luar biasa kepada saudara-saudara kita sama manusia ataupun kepada semua makhluk Allah. Jadi kalau hati kita masih keras membatu dengan adanya perasaan lapar, dahaga, haus, di mana syahwat kita sudah tergencet sedemikian rupa, perasaan kasih sayang kita masih belum tajam, belum tumpul, itu menunjukkan bahwa puasa kita masih belum maksimal, atau kita mungkin naudzubillah min dzalik, salah satu dari orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kecuali ju'wal atas perasaan lapar dan perasaan haus. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih belum juga punya kasih sayang, punya perasaan cinta, punya perasaan kasihan kepada sama manusia dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang itu akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah, berilah rahmat, cintailah orang-orang, sesuatu, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka yang di langit ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga akan mengasihi kita. Teman-teman yang berbahagia, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah segalanya bagi kita. Tidak ada satu amal baik pun yang bisa menandingi kualitas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun kita sudah melaksanakan kegiatan ibadah full time selama ratusan tahun, tidak akan ada harganya kalau ditimbang dibandingkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi diceritakan tentang seorang abid, seorang ahli ibadah yang beribadah di atas sebuah gunung yang paling tinggi di muka bumi ini, yang kata malaikat Jibril kadang dijadikan sebagai tangga untuk menuju bumi ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk turun ke muka bumi ini. Ini begitu tingginya gunung tersebut. Di atas gunung itu ada seorang ahli ibadah yang mengkhususkan diri hanya untuk bermunajat, beristighfar, dan melakukan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lepas dari kehidupan manusia. Di bukit itu, di gunung itu ada sumber mata air, ada air terjun, ada kebun-kebun, di mana kemudian abid itu, ahli ibadah itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan mengkonsumsi segala hal yang ada di sekitarnya. Dalam hadis itu dikatakan ahli ibadah itu sampai berusia 500 tahun. Jadi selama usia panjang itu ya, setengah milenium itu, dia khususkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada sampai ajalnya dia meninggal dunia. Singkat cerita kemudian ditimbanglah, masuklah dia ke mizan, terus kemudian dia masuk dengan statement dari Allah Subhanahu wa taala, engkau masuk karena rahmatku, karena rahmatku, karena kasih sayangku. Ya, karena ahli ibadah itu merasa dia sudah full time ya beribadah kepada Allah, dia merasa itu nggak adil. Kenapa? Masa saya masuk karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah saya yang jumlahnya ratusan tahun dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Akhirnya dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah tidak perlu dipertimbangkan bahwa saya masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi karena ibadahku kepadamu yang sangat luar biasa itu. Allah pun menerima protesnya. Akhirnya dia bilang kepada para malaikat, jangan dia masukkan ke surga dulu, tapi timbang dulu antara rahmat saya yang saya berikan kepada dia selama hidup di dunia dengan amal ibadahnya yang setengah milenium itu. Akhirnya ditimbang amal ibadahnya selama 500 tahun, satu timbangan adalah rahmat Allah kepada hamba itu selama hidupnya. Ternyata apa? Ya enteng lah. Enteng ibadahnya itu, ringan sekali. Yang berat, super berat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya apa kata Allah? Kalau kamu mengandalkan ibadah kamu, amal perbuatan kamu untuk masuk ke surga, maka kamu berhak masuk ke neraka. Kenapa? Ibadah kamu ringan ketimbang rahmat saya. Akhirnya dia masuk ke neraka. Tapi kemudian dia sadar atas kesombongannya, atas kepongahannya. Akhirnya dia minta maaf kepada Allah. Ya Allah, saya terima kalau saya masuk surga karena rahmat. Akhirnya dia masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah jelas, sudah paten bahwasanya tidak ada manusia yang masuk ke surga karena rahmat, karena ibadahnya, karena amal kebaikannya. Semuanya yang masuk ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, kalau kita lihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kasih sayang kepada kita, ya tentu kita tidak bisa menghitungnya. Tidak ada pena, tidak ada tinta yang bisa menulis semua rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak ada. Dari nafas, dari mata, dari jantung, bahkan ya dari kehendak untuk beribadah, ya, dari niat baik untuk melakukan kebaikan, itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita sendiri. Kita kan la haula wala quwata illa billah il alil azim, tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali itu adalah pinjaman dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai ibadah pun yang dilakukan oleh manusia itu bukan karena usahanya, bukan karena motivasinya, bukan karena motif pribadinya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang nggak dikasih rahmat oleh Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dia beribadah. Kalau orang tidak dikasih rahmat oleh Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dia melakukan kebaikan. Jadi ketika orang melakukan kebaikan, rahmat Allah hinggap pada dirinya. Ketika orang melakukan sebuah kebajikan, rahmat Allah hinggap di hatinya. Ketika dia menolong orang lain, rahmat Allah hinggap pada tangan, mata, dan segala apa yang dia bantukan kepada orang lain. Teman-teman yang berbahagia, disinilah kunci bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang nampaknya mudah. Apa? Irhamu man fil ardi. Cintailah, kasihanilah, sayangilah semua hal yang ada di muka bumi, terutama manusia. Maka Allah berjanji akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Jadi jelas, ini merupakan bentuk cara shortcut, jalan tol, agar kita itu oleh Allah sering diberi rahmat, agar sering diberi hidayah, agar sering diberi kekuatan dan bantuan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk melakukan hal-hal yang positif selama hidup kita. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita untuk bahagia. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah memberikan rasa tenang kepada hati orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin? Karena orang mukmin itu adalah orang yang karena begitu kuatnya beriman kepada Allah, dia itu selalu membahagiakan sesama. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan mengangkat dua cerita terkait dari betapa hebatnya anugerah rahmat yang Allah berikan kepada orang yang penuh cinta kepada orang lain atau kepada makhluk Allah yang lain. Pertama, kisah Umar bin Khattab. Ini saya mengutip dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Dikatakan Umar bin Khattab suatu saat berjalan di sebuah perkampungan dan dia melihat anak kecil bermain burung. Burung itu nggak bisa terbang. Kenapa? Karena dibuat mainan sama anak itu. Umar merasa kasihan, kemudian Umar membeli burung itu lalu melepaskan burung itu ke angkasa. Singkat cerita, Umar bin Khattab meninggal dunia. Lalu ada orang bermimpi melihat Umar bin Khattab diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bermimpi itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, amal apa yang membuatmu itu diberi kenikmatan yang luar biasa seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa karena kamu termasuk pemimpin yang adil, khalifah dari sahabat Rasul yang dikenal tegas menegakkan keadilan? Apa karena kedermawanan kamu?" Semua pertanyaan itu jawab tidak oleh Umar. Lalu Umar memberikan bocoran jawabannya. Apa kata Umar? Allah memberikan kesenangan yang luar biasa di alam ini kepada saya karena Allah menerima amal baik saya yang nampak kecil. Apa itu? Yaitu saya pernah membebaskan anak burung ketika dibuat mainan oleh anak kecil. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua,
Ini terjadi pada perkampungan Bani Israel. Saat itu ada sebuah kampung paceklik luar biasa. Akhirnya banyak orang yang makannya sedikit, bahkan ada yang tidak makan selama beberapa waktu, kelaparan begitulah. Terus ada salah satu kaum Bani Israel yang berangan-angan, andai kata padang pasir ini semuanya menjadi tepung, tentu akan saya berikan kepada kampung itu, sehingga kemudian kampung itu tidak lagi menderita kelaparan karena paceklik. Allah mendengar angan-angannya, terus dia mewahyukan kepada salah satu nabi Bani Israel untuk dikatakan kepada orang tersebut bahwa Allah sudah menganugerahinya pahala yang luar biasa karena angan-angan baiknya yang tumbuh dari perasaan cinta dan kasih kepada sama manusia. Teman-teman yang berbahagia, dari dua kisah ini kita bisa melihat betapa perbuatan kecil seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu oleh Allah dipandang luar biasa karena berangkat dari perasaan cinta dan kasih kepada makhluk Allah yang bernama burung. Dari kisah yang kedua kita bisa melihat betapa Allah memberikan anugerah pahala yang luar biasa kepada angan-angan loh ya ini. Bukan tindakan nyata memberikan sumbangan, angan-angan, andai-andai. Tetapi karena itu tumbuh dari perasaan cinta kasih sayang kepada sama manusia, Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Jadi teman-teman yang berbahagia, mumpung kita di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan di mana kebaikan dibalas beratus kali, bahkan beribu-ribu kali, bahkan tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cinta kasih sayang yang tumbuh di hati kita, terus kemudian kita tularkan dalam bentuk tindakan kepada makhluk Allah yang lain, maka insya Allah oleh Allah akan dibalas dengan sekian rahmat yang akan kita terima sekarang ataupun kelak di hari akhirat. Semoga kita oleh Allah digerakkan untuk terus cinta kepada sesama, cinta kepada makhluk Allah, agar kita termasuk salah satu makhluk Allah yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.